Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana ani tafaruki wal uzwan amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian dari kompleks Bukit Jati Bening, Bekasi, Aki ingin tetap mendongeng karena memang sekarang diskusi yang sedang hangat itu adalah tentang pilihan kepala daerah atau pilkada. Daripada tidak mendongeng. Begini, kalau kemarin bercerita tentang bagaimana keterkaitan calon pimpinan dengan program KB, kalau sekarang yang bertanya ingin gambaran bagaimana para pemimpin-pemimpin kita, khususnya para gubernur. Beda ya, kalau bahasa Sunda itu gubernur, kalau bahasa Indonesia gubernur. Jadi para gubernur istilahnya nyukruk laku, nyukruk galur laku gubernur. Begitulah kira-kira seperti itu. Dongeng-dongeng aja Ki, supaya menjadi bagaimana bagusnya, bagaimana kekurangannya. Ini bahan renungan kita ke depan. Yang pertama, Aki sudah ikut campur ya, ikut-ikutan di pemerintahan lah. Di desa walaupun belum resmi, hanya sekedar bantu-bantu. Jadi juru tulis desa di desa Cukang Genteng, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Karena waktu itu lulusan SMP pun di desa itu masih jarang. Jadi karena bagus tulisan begitu, bisa ngetik karena Aki kursus mengetik waktu itu. Nah, membantu-bantu. Aki ingat tentang kepemimpinan Bapak Gubernur Solihin Gautama Purwanagara. Aduh, ini Mang Ihin ya, baru-baru meninggalnya juga umurnya 90 lebih kalau tidak salah. Beliau ini mempunyai moto ya. Motonya ini adalah rak gantang, gerakan gandrung tatangkalan. Jadi masyarakat Jawa Barat sebagai gerakan, ingat gerakan itu kan diikuti oleh orang banyak, di banyak tempat, berlangsung lama, tumbuh atas inisiatif sendiri. Nah, gerakan itu ditujukan kepada gandrung tatangkalan. Gandrung itu mencintai, gandrung itu merindui, begitu ya, gandrung. Gandrung tatangkalan, tatangkalan itu pepohonan. Jadi Pak Solihin tidak boleh ada pohon-pohon yang berserakan tanpa alasan. Begitu ya. Jadi tanah-tanah gundul dia tidak senang. Reboisasi terus ditingkatkan. Nah, itu tipe Gubernur Solihin Gautama Purwanagara, Mang Ihin teh. Kemudian slogannya atau kata-kata mutiaranya, leuweung kaian, pasir awian, lebak balongan. Itu tidak boleh ada tanah ngoblong. Apa tanah tidur namanya kalau sekarang. Kalau hutan itu tanami kayu. Kayu. Leuweung kaian. Jadi hutan tanami kayu. Pasir awian. Pasir itu bukit ya. Jangan gundul. Awian apa? Tanami bambu. Dan lembah itu balongan. Bikin kolam. Jadi itu slogannya. Kalau beliau melihat ke desa, dimarahin tuh lurah. Kalau ada tanah-tanah yang gersang kayak gitu ya, terus tidak dimanfaatkan dan lain sebagainya. Itu Kang Ihin. Jangan dikira beliau ini adalah salah satu pencinta alam ya. Dan tidak hanya sekedar slogan, tidak hanya sekedar gerakan-gerakan reboisasi, dia juga mengontrol ke hutan-hutan, pergi ke hutan. Hanya diikuti ya 1-2 mobil lah yang inilah, yang polisi, ya polisi hutan, polisi biasa dan sebagainya lah gitu ya di situ.
ini ada satu kisah. Kisahnya kakak Aki, almarhum. Beliau datang-datang ke Aki minta dilawan katanya. Itu orangnya tinggi, pakai baju putih, terus nempeleng. Kenapa mesti nempeleng? Kata Aki begitu. Ya dia itu katanya nyergap karena kakak saya itu kerjanya adalah jadi sopir ngangkut kayu. Kayunya nggak jelas kayu dari mana, wong namanya sopir. Yang penting mah dia mah kerja aja gitu ya, tidak tahu. Begitu disergap di daerah Koleberes, Koleberes itu adalah Cianjur Selatan ya. Cianjur Selatan jadi dari Sukahati ke sana terus. Dan sampai sekarang mah mungkin ke arah Cidaun, ke arah apa ya, kecamatannya bagus-bagus sekarang mah. Nah dulu masih hutan belantara. Di situ dicegat. Begitu dicegat ditanya surat-suratnya. Kakak Aki kan tidak tahu ya. Jalan aja langsung itu mah. Kamu ini adalah maling. Maling kayu. Nah, dia bilang bahwa melawan Pak, saya bukan maling, saya mah sopir Pak. Saya tidak tahu mana bosmu. Wah ditanya kan, suruhan siapa namanya. Hayo. Tadinya tidak mau ngomong katanya, tapi ternyata disebutlah namanya. Bosnya yang punya kayu itu. Setelah itu karena ya kakak Aki kan tidak tahu apa-apa, langsung ditempeleng 2 kali katanya, kanan kiri. Keras sekali menempelengnya. Ya malu kan Pak Solihin itu kan tentara ya, ABRI. Jadi setelah ditempeleng, ya sudah kamu diam. Tidak boleh melawan begitu ya. Kemudian si mobilnya itu ditilang. Ditilang oleh polisi yang mendampingi Pak Gubernur itu. Terus ditilang, kemudian kayunya juga disuruh diparkirkan di satu tempat yang akhirnya diturunkan kayu itu ya. Mobilnya juga tidak diberi. Dan kakak Aki dia disuruh pulang. Pulang kamu ya. Nih ongkos. Tapi begitu kasihannya ya, dikasih ongkos. Ini buat ongkos. Nanti kamu kan mobilnya juga jarang ke sana. Dia harus menunggu mobil berikutnya kan susah. Biasanya katanya dia diikut sertakan, ada yang ditangkap kan bukan satu. Yang diikut sertakan juga ke tempat ke Sukahati itu yang sudah mulai ada jalur umum ke situ. Setelah itu diberi uang. Ini diberi uang untuk hidup 2 minggu. Ditanya berapa jumlah anak, istri, apa pekerjaannya, berapa seleter. Dihitung 2 minggu, untuk 2 minggu itu cukup. Dan dia pesan agar segera mencari kerja yang halal. Tidak boleh ya maling lagi kayu dari hutan, karena ini hutan untuk anak cucu kita. Karena ini hutan harus lestari, tidak boleh menjadi kekayaan seseorang. Atau milik seseorang, atau dipaling katanya. Dipaling itu dicuri ya. Itu ya kakak Aki juga sadar lah karena kesalahan sendiri, akhirnya pindahlah. Katanya jadi supir itu bisa. Sopir apalah kau, jadi supir bus, supir truk yang halal-halal. Begitu. Beliau memberi nasihat dan beliaulah pulang. Itu lakunya Pak Solihin. Si Bang Ihin itu ya. Yang kedua tahun 1972 Pak Ihin itu kalau tidak salah 1968, 1973. Cuman sekali kan. Setelah itu ditarik ke pusat menjadi Sesda Lokbang ya, Sekretaris Pembangunan lah begitu oleh Pak Harto. Kemudian pada tahun 1972 lomba desa se-Jawa Barat itu dimenangkan oleh Desa Aki, yaitu Desa Pasir Jambu. Desa binaan maksudnya. Aki waktu itu sudah jadi grup leader PLKB. Jadi pemimpin PLKB tingkat kecamatan Pasir Jambu. Jadi ikut membangun persiapan lomba desa itu. Aki waktu itu belum tinggal di Pasir Jambu, tapi tinggal di desa tetangganya, itu di Desa Cukang Genteng, ya di Kampung Cimala. Kalau sekarang Aki di Desa Pasir Jambu, Aki pindah kan beli rumah di situ pinggir jalan sekarang. Nah, itu biasa kalau ke desa itu dia disuguhin rampak sekar tentang rak gantang. Lagunya Aki juga sudah lupa-lupa tuh ya. Sudah lupa lah, tidak bisa lagi sekarang. Kemudian ada reboisasi, ada pemberian bibit dan lain sebagainya. Memberikan
juara, hadiah juara lomba desa se-Jawa Barat. Ya dia diberikan di desa, tidak dipanggil ke provinsi. Oh rame di situ, rakyat bergembira, rakyat berpesta karena desanya menjadi desa juara se-Jawa Barat. Pas mau pulang nih ke lapang barak, sampai sekarang lapang baraknya masih ada. Tapi sekarang disengketain itu katanya sudah jadi milik seseorang lagi. Dulu itu milik pemerintah ya. Sekarang di situ ada kantor kecamatan, ada sekolah ya. Lapang barak itu adalah tempat turunnya helikopter Pak Gubernur, Pak Solihin. Dari desa kurang lebih 1 kilometer jalan kaki ke situ. Ya 1 kilometer karena desanya di Bojonggawung waktu itu. Setelah sampai ke sana mau naik turun lagi. Baru naik tangga 1 kali mungkin turun lagi. Nanya lagi ke Pak Lurah. Lurahnya Aep Rukmana. Sudah almarhum ya. Sampai Aep Rukmana ditanya. Hei Lurah. Apa kuncinya? Bagaimana kamu membangun desa sehingga sebagus ini? Begitu pertanyaan Pak Gubernur. Jawab Pak Lurah cuma satu. Pak. Yang penting rakyat. Pakai bahasa Sunda ini ya. Yang penting rakyat disuruh dan dibiarkan dibantu supaya kaya. Kalau sudah kaya diajak membangun apapun bisa dan mau mereka itu. Tapi kalau rakyat sengsara nggak bisa Pak diajak untuk membangun itu. Tertarik dengan jawaban si Kades, si Lurah Aep Rukmana ini, langsung kamu sekarang ikut ke saya ke Jakarta karena mau ke Jakarta ya. Kamu nanti di sana ceritakan bagaimana cara membangun desa supaya kamu sehingga desa kamu itu menjadi juara. Itu bagaimana? Nanti di sana ya. Mungkin cerita tentang sekretaris pembangunan itu karena beliau kan jadi sekda lobang itu kan ya begitu. Pak, nanti kalau begitu saya cari itu. Enggak usah nanti dianterin lagi ke sini. Yang penting kamu sekarang naik. Soal pakaian nanti kita beli di sana. Itu cara Kang Ihin bekerja seperti itu. Itu yang Aki tahu ya. Ini sebagai gambaran saja. Demikianlah sebagai informasi dari Aki, hanya sekedar yang Aki tahu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.